are you, ma'am? Dia sewa pembunuh bayaran itu untuk menghabisi kedua orang tuanya. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi bareng aku di cerita bareng Septina. Apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Tiger parenting adalah pola asuh orang tua dengan metode pengasuhan yang keras, ketat, dan menuntut. Pola asuh ini cenderung ke pola asuh otoriter yang membuat anak mengikuti dan mencapai harapan orang tuanya. Terkadang parenting ini sering membuat orang tua menaruh harapan atau ekspektasi tinggi kepada anak. Parenting ini juga melarang anak-anak untuk menonton televisi, bermain, dan melakukan hobi yang disukainya. Seperti halnya kisah yang satu ini. Keluarga Jennifer Pan adalah pengungsi dari Vietnam yang menetap di Kanada. Kala itu terjadi perang di Vietnam dan orang tua Jennifer memilih untuk merantau menjadi warga imigran dan bekerja di Kanada. Orang tuanya memilih untuk bekerja sebagai buruh untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Bekerja dengan giat, menghemat pengeluaran, sehingga perlahan-lahan keluarga Jennifer mulai membaik secara ekonomi. Mereka mempunyai rumah, kendaraan, mobil, dan tabungan yang cukup banyak di tahun 2010. Tumbuh dalam keluarga yang menghargai kerja keras dan pendidikan, orang tuanya berharap dan menaruh harapan besar pada Jennifer Pan untuk mengejar prestasi akademik. Mereka percaya bahwa pendidikan adalah kunci kesuksesan dan menerapkan disiplin yang ketat dalam mendidik Jennifer dan juga adiknya Felix. Inilah alasan orang tua Jennifer memiliki harapan yang sangat tinggi agar putrinya tersebut bisa belajar dengan giat. Tak hanya belajar dengan giat, mereka bahkan menuntut Pan harus berprestasi dalam bidang pendidikan yang ditempuhnya. Pan tidak boleh menonton TV, bermain dengan teman seusianya. Bahkan, Pan juga dilarang berpacaran seperti teman seusianya. Pesta dan pacaran menjadi hal terlarang di rumahnya. Pendidikan adalah segalanya bagi kedua orang tua Jennifer Pan. Walaupun begitu, Jennifer adalah anak yang sangat istimewa dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Dia disiplin mengikuti les piano dan skating, dan keduanya dikuasai oleh Jennifer dengan sangat baik. Jennifer juga berlatih bela diri dan berenang yang baik, dan di luar kegiatan ekstrakurikuler, Jennifer adalah pelajar yang teladan dan tekun hingga larut malam. Setiap hari itulah hal yang dilakukan oleh Jennifer, belajar, belajar, belajar. Ada kalanya dia mengikuti les piano, skating, dan juga berenang serta bela diri di luar jam belajarnya. Bahkan Jennifer pada waktu itu akan mengikuti olimpiade ice skating, namun cedera pada bahunya sehingga tidak bisa mengikuti olimpiade tersebut. Meskipun pada waktu itu kedua orang tuanya kecewa, tapi apalah daya, cedera pada bahunya sehingga Jennifer Pan tidak bisa mengikuti olimpiade. Mirisnya, di balik semua hal yang mengesankan itu, tersembunyi kebohongan, kebencian, dan dendam bertahun-tahun yang kemudian menjurus pada tindakan mengerikan yang menghancurkan keluarga dan diri Jennifer. Segala harapan orang tuanya ternyata membuat Jennifer merasa tertekan. Saat di kelas 8, prestasi belajar Jennifer mulai turun. Dia tak lagi antusias belajar seperti dulu dan nilainya pun mulai anjlok. Perlahan kepercayaan dirinya mulai turun. Untuk menutupinya, Jennifer mulai berbohong hingga kebohongannya menjadi kebiasaannya sehari-hari. Jennifer Pan menjalani kehidupan ganda yang penuh kepalsuan dan menipu kedua orang tuanya. Selama ini, Jennifer jarang masuk sekolah. Dia lebih suka pergi dengan teman-temannya yang nakal hingga berpacaran. Bahkan, Jennifer Pan juga membohongi kedua orang tuanya dengan nilai-nilai yang didapatkan di sekolahnya. Selama ini, orang tua Jennifer mengira putrinya adalah murid teladan, pelajar kelas A. Namun nyatanya, Pan hanyalah kelas B. Semua ini terjadi karena Jennifer Pan mulai bosan dengan rutinitas belajarnya sehingga mengakibatkan Jennifer mendapatkan kelas B. Namun, mendapatkan nilai B pun masih sangat lumayan dan cukup dikategorikan sebagai siswa yang pintar.
menurut siswa lainnya. Namun, di keluarga Jennifer itu merupakan aib. Dan untuk menutupi semua itu, Jennifer memalsukan nilai rapotnya, memberikan nilai-nilai palsu kepada kedua orang tuanya dan menutupi ketidakmampuannya. Meski demikian, nilainya masih lumayan. Jennifer pun diterima di Russian University, namun Jennifer tidak jadi mendapatkan beasiswa tersebut gara-gara Jennifer gagal dalam satu mata pelajaran kalkulus di akhir mata studinya. Tak ingin mengecewakan orang tuanya, Jennifer Pan pun berpura-pura kuliah. Jennifer mengaku jika dirinya diterima di Ryerson University di Toronto. Pan mengaku diterima di universitas tersebut jurusan sains. Yang sebenarnya terjadi adalah Jennifer Pan tidak diterima di Universitas Ryerson tersebut. Pan hanya membohongi kedua orang tuanya saja. Pan mengaku akan belajar sains selama 2 tahun di Ryerson University sebelum melanjutkan kuliah di jurusan farmasi di University of Toronto yang terkemuka. Jennifer mengumpulkan buku-buku bekas, berbohong bahwa ia mendapatkan beasiswa sehingga orang tuanya tak curiga mengapa Jennifer tidak pernah minta uang untuk membayar perkuliahannya. Selama bertahun-tahun, Jennifer pun berbohong pada kedua orang tuanya untuk membiayai kehidupannya. Jennifer bekerja di restoran dan menjadi guru les piano. Ia juga tinggal dengan Wong, kekasihnya, tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Setiap pagi, Jennifer pamit kuliah pada kedua orang tuanya. Namun faktanya bukannya menuju tempat perkuliahan, Jennifer pergi ke sebuah perpustakaan. Saat wisuda pun tiba, gadis berambut hitam itu kembali berbohong dengan mengatakan undangan yang dibagikan pada pihak orang tua terbatas. Sampai di titik ini pun, kedua orang tuanya masih percaya kepada Jennifer dan bangga kepada anaknya yang sudah lulus kuliah. Bahkan, untuk membohongi orang tuanya, Jennifer Pan menyewa baju wisuda, foto di studio foto seolah-olah dirinya telah wisuda, berikan foto tersebut kepada kedua orang tuanya yang membuat ayah dan ibunya bangga dan menempelkan foto wisuda Jennifer Pan di dinding ruang keluarganya. Meskipun orang tuanya sedih tidak dapat menghadiri acara wisuda anaknya dikarenakan undangan yang terbatas, namun melihat Jennifer Pan menggunakan baju wisuda membuat orang tuanya sudah bangga. Bahkan, Jennifer juga mengaku telah diterima di salah satu rumah sakit di Toronto kepada kedua orang tuanya. Mendengar itu, ayah ibunya pun bahagia. Hari demi hari dilalui. Kecurigaan orang tuanya pun mulai muncul kepada Jennifer. Kenapa orang tuanya tidak diberitahu di rumah sakit mana Jennifer Pan bekerja? Karena perasaan curiga inilah, orang tuanya mencoba untuk membuntuti Jennifer yang pergi keluar rumah untuk bekerja. Orang tuanya membuntuti dengan mobil pribadi mereka. Saat orang tuanya membuntuti Jennifer dengan mobil pribadi mereka, di saat itulah kebohongan Jennifer terungkap. Hati orang tuanya hancur. Ternyata selama ini Jennifer bukan pergi bekerja, melainkan ke rumah pacarnya. Jennifer pun semakin tertekan ketika ayahnya dan ibunya makin keras kepada Jennifer Pan kala itu yang sudah berusia dewasa. Jennifer diminta oleh orang tuanya untuk pulang ke rumah. Telepon genggamnya disita, komputer juga disita oleh orang tuanya. Jennifer Pan tidak boleh berkencan dengan kekasihnya. Mobil Jennifer Pan bahkan dipasang odometer atau petunjuk arah kemana Jennifer Pan pergi selama ini. Meskipun orang tuanya sangat kecewa dengan perilaku Jennifer yang sudah membohonginya bertahun-tahun, Jennifer diperintahkan untuk melanjutkan pendidikannya oleh orang tuanya. Pengawasan ketat pun diperlakukan pada Jennifer yang sudah dewasa. Kala itu usia Jennifer sudah 28 tahun, namun orang tuanya tetap tidak peduli. Jennifer dikurung di dalam kamarnya dengan semua fasilitas yang tidak diberikan. Jennifer hanya boleh keluar pada saat makan. Setelah itu Jennifer kembali dikurung di dalam kamarnya oleh kedua orang tuanya. Jennifer yang memiliki pacar bernama Daniel Wong. Kemudian
Orang tuanya meminta agar hubungan Jennifer dan Daniel memutuskan hubungan mereka karena desakan orang tua Pan, dan ini menjadi titik krisis bagi Jennifer Pan. Jennifer Pan tidak terima atas sikap dan perilaku orang tuanya yang memutuskan hubungannya dengan Daniel Wong, kekasihnya. Setelah putus, Jennifer dekat dengan seorang pria bernama Andrew Montemayor, teman sekolahnya saat SD dulu. Pan mulai berpikir bagaimana untuk lepas dari segala tekanan yang diberikan orang tuanya di rumah. Bersama Montemayor dan teman sekamar kekasih barunya itu, Ricardo dan Chan, mereka merancang sebuah plot. Namun, apa yang mereka rancang hanya sekedar rencana hingga hubungan mereka bubar. Suatu malam di tahun 2010, Jennifer memutuskan untuk mengeksekusi rencananya. Pan mencoba menghubungi teman lamanya Andrew, mengatakan tentang keinginannya ingin menghabisi kedua orang tuanya dan memberikan ide untuk melakukan hal itu. Andrew akhirnya mengenalkan Pan dengan seseorang yang dia tahu. Ketiganya berkumpul dan merencanakan kasus pembunuhan, bahkan mengumpulkan uang 1.500 US dollar atau sekitar 22 juta untuk memalsukan rencana ini. Namun uang tersebut malah dibawa kabur oleh temannya. Seiring berjalannya waktu, Pan mulai berkencan lagi dengan mantan kekasihnya, yaitu Daniel Wong. Kali ini dia memiliki rencana baru, yaitu ingin menghabisi kedua orang tuanya dan mengajak Daniel untuk bergabung dalam misinya tersebut. Bersama Daniel Wong lah, Jennifer membuat dan menyusun rencana untuk menyewa pembunuh bayaran agar bisa menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Rencananya adalah mengambil uang orang tuanya Pan seperti sebuah perampokan, dan uang tersebut akan digunakan untuk hidup bahagia bersama sang kekasihnya Daniel Wong. Wong akhirnya menghubungkan Pan dengan temannya yang biasa melakukan pekerjaan kotor tersebut. Tapi pada saat itu, pembunuh bayaran itu meminta sebesar 140 juta rupiah atau 10.000 US dollar. Dan pada tanggal 8 November 2010, Jennifer Pan mengiyakan permintaan orang tersebut. Mereka pun mulai menjalankan aksinya. Sementara itu, pembunuh bayaran tersebut masuk ke dalam rumahnya dan membuat keributan di lantai bawah. Pada saat itu, kedua orang tuanya berada di lantai 2. Mendengar ada hal yang berisik di lantai bawah, ayah dan ibunya Jennifer pun menuruni tangga untuk melihat keadaan rumahnya. Tiba-tiba saja, pembunuh bayaran yang disewa Jennifer tersebut menembak kedua orang tua Jennifer Pan. Sang ibu meninggal saat dihujani tembakan sebanyak 3 kali di bagian kepala dan dadanya. Sedangkan ayah Pan selamat setelah mendapatkan tembakan 2 kali di bagian kepala dan dadanya. Ayah Pan pun berusaha menyelamatkan dirinya dengan merangkak keluar rumah dan meminta bantuan. Lalu, akting Jennifer Pan pun tidak selesai sampai di situ. Jennifer yang berpura-pura menangis dan panik menelpon 911 mengaku sebagai korban atas kejadian itu. Jennifer mengaku bahwa di rumahnya telah terjadi perampokan yang menewaskan kedua orang tuanya. Setelah itu, 911 serta polisi datang memeriksa seisi rumah Pan. Dan pada saat kasus ini diperiksa, ada hal janggal yang terjadi di rumah Pan. Kalau memang ini adalah kasus perampokan, kenapa tidak ada satupun barang berharga yang hilang? Usai kejadian ini, polisi pun mulai menyelidiki kasus ini satu persatu. Jennifer Pan kemudian berpura-pura menjadi korban. Namun, kebohongannya terungkap saat sang ayah bangun dan mengatakan semuanya. Kejanggalan yang terjadi saat penembakan. Pan dan ketiga komplotannya pun dinyatakan bersalah. Ayah Pan mengatakan bahwa pada saat itu, anaknya lah beserta teman-temannya yang melakukan aksi penembakan tersebut yang menewaskan ibunya dan melukai ayahnya. Jennifer Pan ditahan oleh pihak kepolisian selama 2 kali 24 jam.
Jennifer dicecar berbagai pertanyaan. Awalnya Pan tidak mengaku perbuatan tersebut, sampai pada akhirnya Pan mengakui perbuatannya telah merencanakan kejadian tersebut dengan ketiga temannya. Hal ini dilakukan karena rasa dendam serta kekecewaan Pan kepada kedua orang tuanya yang menuntut dirinya untuk sempurna. Pan mengaku tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak, selalu dituntut orang tuanya untuk sempurna. Dengan berbagai tuntutan itulah yang membuat dirinya stres dan terbebani. Semasa kecil, Jennifer Pan tidak melaluinya dengan baik dan sewajarnya anak seusianya. Justru Pan malah menjalani kehidupan yang sangat berat, di mana orang tuanya harus menuntutnya sempurna dari segi nilai, keterampilan, dan pendidikan. Dimarahi adalah hal sehari-hari yang dialami oleh Jennifer Pan. Dendam itulah yang membuatnya nekat melakukan hal ini. Setelah dilakukannya beberapa kali pemeriksaan secara teliti dan terurut, akhirnya pada tahun 2014, Jennifer Pan menjalani vonis hukuman di pengadilan Toronto. Pan tak bisa berkata-kata saat hakim memvonis dirinya hukuman seumur hidup yang dilayangkan oleh pengadilan Ontario pada Desember 2014. Pan yang kala itu berusia 34 tahun itu terbukti melakukan kasus pembunuhan tingkat pertama dan percobaan pembunuhan kepada kedua orang tuanya di tahun 2010. Jennifer Pan juga tidak sendiri. Dia dihukum bersama Lanford, David, dan juga kekasihnya Daniel Wong. Keempatnya menjalani hukuman tanpa kesempatan mengajukan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Ketika dijatuhi vonis hukuman, Pan baik-baik saja, tidak menunjukkan wajah sedih maupun tertekan. Namun, saat Pan sendiri tak ada awak media, Pan pun menangis sejadi-jadinya, menyesali semua perbuatannya. Namun waktu tidak bisa diputar. Nasi telah berubah menjadi bubur. Semua telah terjadi. Jennifer Pan kini harus menjalani semua hukumannya yang telah dilakukan kepada orang tuanya. Sedangkan di sisi lain, ayah Pan dilaporkan mengalami depresi berat dan gangguan kecemasan setelah sadar dari komanya. Ayahnya bahkan tidak bisa lagi bekerja karena luka tembakan di bagian kepalanya. Kepada media, ayah Pan berharap anaknya sadar atas apa yang telah dilakukannya dan berubah menjadi manusia yang lebih baik. Meskipun menyakitkan, ayah Jennifer Pan pun telah memaafkan anaknya dan berharap Pan masih bisa tumbuh menjadi orang yang berguna dan jauh lebih baik.